Shalom. Shalom Bapak Ibu. Semangat. Hari ini sukacita. Yuk kita mulai ibadah kita, tapi saya tidak bosan untuk mengundang Bapak Ibu lebih ke depan lagi. Kita sama-sama memuji Tuhan lebih lagi. Fokus untuk Tuhan ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi jangan lupa handphone di silent dulu. Supaya tidak ada nada panggil saat kita menyembah Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita. Sama-sama kita tunduk untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Bapa yang amat baik untuk kami Tuhan. Engkau Bapa yang teramat baik untuk kami Tuhan Yesus. Namamu terus kami muliakan, namamu terus kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, untuk siang hari ini Tuhan. Engkau beri hari yang cerah untuk kami, sehingga Engkau tibakan kami di tempat ini tidak kurang satu apapun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang masih ada di luar sana. Mungkin mereka masih ada di perjalanan atau mereka ada yang masih kurang sehat terbaring di sana. Engkau yang pulihkan dari kesembuhan Tuhan. Engkau yang sertai mereka yang masih di jalan, Engkau pimpin mereka, Engkau tibakan mereka bersama-sama dengan kami di sini. Untuk sama-sama kami memuji, memuliakan Engkau. Untuk sama-sama bertumbuh bersama kami di tempat ini Tuhan. Di gereja kami Monermon Tuhan Yesus. Tuhan izinkan hanya Engkau saja yang bertahta di setiap pujian dan penyembahan kami. Tidak ada roh lain yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami percaya Roh-Mu lebih besar. Tuhan ampuni setiap kami, pimpin setiap kami dari awal sampai ibadah akhir. Urapi setiap kami, urapi kami yang melayani Tuhan. Biarlah Engkau mulia, kami muliakan Engkau di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sama-sama kita yang percaya, yang memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Mari kita naikkan pujian untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Tempatkan Tuhan di hati kita untuk siang hari.
sembah. Terima kasih. Sekali lagi naikkan pujian. Dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Engkau tetap berkuasa, Engkau tetap bertahta untuk hidup kami, Tuhan Yesus. Besar dan mulia. Saya rindu jemaat saja yang mengatakan lagu ini. Kita naikkan pujian ini. Kita naikkan pujian ini, hanya jemaat Tuhan saja. Mari naikkan pujian ini. Layak dipuji, kami percaya Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Engkau yang bertata saat ini Tuhan di tempat ini, di gerejamu Mount Hermon ini Tuhan Yesus. Engkau termulia Tuhan Yesus. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, Namamu besar dan mulia. Namamu besar, Namamu besar dan mulia. Namamu besar, Namamu besar dan mulia. Hanya Namamu Tuhan yang ada di tempat ini. Hanya Yesus yang bertata di setiap hidup. Kau mengerti hati kami Tuhan. Kami terus memuliakan-Mu Tuhan. Bentuk kami lebih lagi untuk tetap setia memuji menyembah Engkau. Biar kami hanya memanggil Engkau saja Bapa, Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Namamu saja. Melimpah bagi selalu baru.
kami ada sampai saat ini. Semua mengikutiku. Anugerahmu melimpah bagiku. Amin. Terima kasih. Di setiap waktu kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaranmu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tetap ada sukacita ya. Masih bisa menunggu tidak duduk. Iya, mari kita tetap semangat. Kita naikkan pujian, oh betapa indahnya. Bapak Ibu, saya rindu untuk tangannya semua di atas. Coba jempol-jempolnya. Kita mau memuji Tuhan. Amin. Semua smile untuk Tuhan. Beri yang terbaik. Bapura pandai kepala Harun, yang kejanggut dan cobanya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sama-sama kesini. Kesinilah diperintahkan Tuhan. Amin. Agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Ayo tangannya di atas, kita puji untuk Tuhan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan lagi, oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sama-sama Bapurapa kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesini diperintahkan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati tempat ini, Mount Hermon, selamanya. Oh betapa indahnya. Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesini diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati tempat ini. Oh betapa indahnya Bapurapa di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun
Sekali lagi untuk Tuhan Yesus, tepuk tangan lebih lagi. Kita melayani Tuhan ya. Senangkan hati Tuhan. Lakukan yang semaksimal mungkin karena Tuhan sudah beri yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Bapak Ibu, saya boleh persilakan duduk kembali. Siang ini kita akan menerima firman Tuhan yang disampaikan langsung oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragih. Bapak Ibu, sebelum kita menerima firman untuk siang ini, mari kita naikkan satu pujian ini. Silahkan semua pada diri. Terima kasih. Dari dalam hanya aku dapat dalam Yesus. Di dalam Yesus, satu dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus, jawaban hidup. Sama-sama kita naikkan pujian ini Bapak Ibu, saya undang sama-sama berdiri. Naikkan pujian ini. Bersama hatiku damai, walau dalam kegelapan. Bersama hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Tuhan Yesus, hanya Engkau yang kami panggil, hanya Engkau yang menghibur, Engkau yang mengobati luka di hati kami. Hanya Engkau. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dari hati. Hanya Yesus
benar Tuhan Yesus, hanya Yesus jawaban hidup kami. Apapun masalah kita, kita percaya di dalam Yesus kita mendapatkan jawaban. Saudara butuh keselamatan, di dalam Yesus ada keselamatan. Saudara butuh kesembuhan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Saudara butuh berkat, di dalam Yesus ada berkat. Apapun yang kita butuhkan, Yesus adalah jawaban kita. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, agar setiap kami mengerti akan firman-Mu yang membuat kami semakin mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Lewat pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus, maka kita percaya, maka kita berani mengandalkan hidup kita di dalam Yesus. Dan ketika Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Kita akan jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Oh ya pasti. Kenapa? Karena akan diberkati. Mana ada orang yang akan diberkati tidak senang. Benar gak Bapak Ibu? Ya betul. Sekarang kita akan masuk kepada firman Tuhan. Berjudul, rahasia iman Kristen. Judulnya adalah Rahasia Iman Kristen. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Iman Kristen. Ya. Saudara ingin punya iman? Amin. Ya. Setiap orang Kristen kita butuh iman. Kenapa? Karena sesuai iman kita, kita mengalami mujizat. Hidup kita ini perlu mengalami mujizat. Kenapa? Karena hidup ini kalau kita mengandalkan kekuatan kita nggak mampu menang. Iya Bapak Ibu, nggak mampu. Dunia ini terlalu besar bagi kita. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, disitulah kita bisa mengalami kemenangan. Dan itu syaratnya harus ada iman. Makanya iman itu penting. Penting ya. Coba kita buka pertama-tama adalah Ibrani 11 ayat 1. Ini adalah definisi iman. Iman ya Bapak Ibu ya, walaupun ada orang namanya iman, tapi itu beda. Ini iman berdasarkan Kristen ya, berdasarkan Kristen ya. Karena tetangga sebelah itu lain lagi definisi iman ya. Ya kebersihan juga bagian dari iman katanya. Jadi iman itu adalah kesalehan seseorang ya. Tapi bagi orang Kristen bukan. Iman itu adalah ketika kita semakin mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan juga definisi dewasa rohani juga berbeda ya. Karena itu seringkali apa yang dikatakan dunia berbeda dengan apa dikatakan oleh Alkitab. Contoh, dewasa itu artinya apa? Semakin orang itu mandiri. Nggak lagi tergantung orang tua, nggak lagi tergantung orang lain. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi sebaliknya kekristenan, orang dewasa adalah ketika kita semakin mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Kan beda ya. Beda definisi dewasa ya. Ya luar biasa. Coba sekarang kita lihat iman dalam Ibrani 11 ayat 1. Nih kita sama-sama baca aja deh. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau saudara lihat di sini, ada enggak perbuatan kita di dalamnya? Definisi ini enggak ada. Kan yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Enggak ada. Iman adalah apa yang saudara perbuat. Enggak ada ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Bagian perbuatan kita enggak ada di definisi iman ini. Ya kan Bapak Ibu ya. Tapi enggak tahu gimana banyak definisi sekarang ini yang enggak sesuai dengan Ibrani 11 ayat 1 ini ya. Nanti kita akan masuk kepada bagian itu. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara mengharapkan apa? Kesembuhan. Nah, itu perlu iman. Saudara mengharapkan apa? Hidup diberkati. Itu perlu iman. Benar Bapak Ibu ya? Dan ketika saudara mengharapkan itu, saudara belum melihat. Belum melihat kan?
Iya dong. Belum ngelihat ketika saudara sakit berdoa untuk kesembuhan. Kan saudara belum mengalami kesembuhannya. Belum kan? Nanti setelah berdoa baru saudara berharap saudara akan disembuh. Benar nggak Bapak Ibu? Ketika saudara mengalami krisis ekonomi, kekurangan dan segala macam. Maka saudara berdoa. Saudara belum ngelihat berkat Tuhannya. Belum. Tapi nggak lama kemudian saudara bisa mengalami diberkati. Jadi bukti yang tidak kita lihat. Belum kita lihat. Kalau sudah kita lihat, itu bukan lagi iman. Benar ya Bapak Ibu? Iya. Jadi baru kita dengar. Ah itu Bapak Ibu ya. Baru kita dengar. Iya. Oke. Iya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak ada di situ perbuatan kita. Ya. Tidak disebutkan tentang perbuatan baik kita. Oke, ya, haleluya. Saya ingin memberikan satu ilustrasi ya Bapak Ibu. Supaya saudara bisa tergambar itu iman itu apa sih. Ya, misalkan saudara punya toko. Misal, aminin aja Bapak Ibu. Iya dong, aminin aja. Kalau sesuatu yang baik itu ya aminin. Tapi kalau sesuatu yang masalah ya jangan diaminin. Tapi kalau hal-hal yang baik, punya toko, punya rumah, punya kendaraan, amin. Nah, gitu. Kan gak ada masalah, betul gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Jadi sesuatu yang baik itu aminin. Tapi ketika ada masalah ya janganlah aminin ya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi misalkan saudara punya toko. Toko itu saudara bisa kerjakan sendiri. Benar gak Bapak Ibu? Ya saudara yang jualan di toko itu saudara ya yang layani segala macam. Atau bisa juga toko itu saudara suruh orang lain untuk menjalankannya. Benar gak Bapak Ibu? Apa bedanya? Saudara jalankan sendiri toko itu dan saudara suruh orang lain menjalankannya. Apa bedanya? Misalkan ini air mineral yang besar ini adalah toko yang saudara jalankan sendiri. Sedangkan air mineral yang rada kecil ini Prima. Saya sebutkan aja mereknya Bapak Ibu. Orang Kristen jangan anti menyebutkan merek ya. Ya Bapak Ibu, kalau saudara anti, saudara itu mata duitan. Kenapa mata duitan? Dibayar dulu baru saudara promokan. Itu kan hitung-hitungan banget gitu Bapak Ibu ya. Orang Kristen harus apa? Jadilah berkat dalam hidup saudara. Apapun itu. Oke, ya kan? Kalau kita sebutkan kan, gereja itu pakai ini, boleh juga itu. Kan artinya jadi berkat kita bagi merek ini kan. Iya kadang-kadang orang ditutupi gitu Pak. Mereknya ditutupi. Kadang-kadang iya kan pakai stiker segala macam. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan gitu loh Bapak Ibu. Kalau dia dibayar, baru dia promokan gitu. Saudara jangan hitung-hitungan banget ya. Oke, orang Kristen harus jadi berkat bagi orang lain. Jadi merek Aqua ini yang besar, merek Aqua ya. Ini merek Prima. Oke. Misalkan yang merek Aqua yang besar ini adalah toko yang kita jalankan sendiri. Oke. Sedangkan merek Prima yang kecil ini adalah toko yang dijalankan oleh orang lain. Apa bedanya? Saudara tahu bedanya? Kalau toko yang dijalankan oleh orang lain, maka saudara harus memberikan 2 syarat. 1, orang itu bisa dipercaya. Jangan sampai penjualan toko dia bawa kabur, dia curi gitu. Yang kedua, orang itu harus saudara yakin mampu menjalankan toko saudara. Jangan sampai toko saudara bangkrut. Jadi harus 2 ya. 1, orang itu saudara percaya. Yang kedua, orang itu mampu menjalankan toko itu. Benar gak? Sedangkan kalau saudara jalankan sendiri, ada 2 syarat tadi enggak? Ya enggak dong, orang ini toko-toko saudara. Mana perlu saudara, saya harus meyakinkan diri saya yang dipercaya. Gak ada urusan Bapak Ibu, yang toko-toko saudara. Benar gak? Ya kan? Ya benar, gak ada gitu. Tapi ketika orang lain menjalankan, saudara harus 2 hal. Orang ini dipercaya, yang kedua orang ini harus saudara yakin mampu menjalankannya. Kira-kira demikianlah hidup dalam iman. Ketika kita dikatakan orang beriman, maka bukan lagi saudara ngerjakan. Tapi siapa yang ngerjakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ketika saudara percayakan semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Maka di situ ada unsur kepercayaan. Ada unsur iman.
Paham Bapak Ibu? Itulah sebabnya ketika orang beriman, maka orang itu bukan mengerjakan sendiri, tapi Tuhan yang mengerjakan dalam kehidupan kita. Terus itu, jadi ini kelihatan bedanya antara toko yang saudara jalankan sendiri dan toko yang dijalankan oleh orang lain. Hal yang sama juga dengan kehidupan kita. Ketika kehidupan saudara itu tergantung kepada perbuatan baik saudara, kebaikan saudara, maka hidup saudara bukan hidup dalam iman. Karena saudara yang ngerjakan. Tapi ketika hidup saudara hanya tergantung kepada Tuhan Yesus atas semua kebaikannya, disitulah saudara disebut orang beriman. Saudara itu bedanya? Saudara bedanya? Makanya orang Kristen disebut orang beriman. Sedangkan orang di luar Kristen bukan orang hidup dalam iman. Kenapa? Karena mereka bergantung kepada perbuatan baik mereka. Orang Kristen enggak. Bukan tergantung kepada perbuatan baik kita. Tapi tergantung kepada perbuatan baik Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Makanya ketika orang Kristen mati, tidak ada di kuburan disebutkan diterima di sisi Yesus sesuai dengan amal perbuatannya. Enggak ada. Ada pendeta ngomong gitu. Itu bisa dipecat besoknya itu pendeta. Tapi kalau tetangga sebelah, iya ada. Terima di sisi Allah sesuai dengan amal perbuatannya. Kenapa? Karena hidup mereka mengandalkan perbuatan mereka. Dan ketika mengandalkan perbuatan mereka, hidup mereka tidak lagi hidup dalam iman. Paham? Bisa paham sejauh ini? Puji Tuhan. Gampang ya. Gampang ya. Makanya gak rumit sebenarnya. Nah, sekarang saudara ingin gak mendapatkan iman? Iya dong, ingin. Karena kita ingin mengalami juga mujizat. Maka saudara harus mendengarkan firman Kristus. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Coba kita baca ayatnya Roma 10 ayat 17. Pelan-pelan kita ya. Supaya gitu tuh. Mantap ya. Nih ya. Roma 10 ayat 17 ya. Saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari pendengaran. Katakan pendengaran. Pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Katakan firman Kristus. Ya, ada dua hal yang saya ingin jelaskan. Satu, iman timbul dari pendengaran, bukan penglihatan. Kalau saudara lihat, itu bukan lagi iman. Benar ya Bapak Ibu ya? Tapi baru dengar. Benar. Tapi ada beda pendengaran biasa dengan pendengaran akan firman. Contoh. Misalkan saya janji kepada saudara. Saya janji ya, besok saya traktir di AW, misalkan gitu Bapak Ibu ya. Jam 10, ya oke ketemuan ya. Itu janji kan Bapak Ibu? Janji kan? Tapi itu bukan iman. Walaupun saya dengar, tapi itu bukan iman. Karena bukan pendengaran akan firman Kristus. Itu saudara percaya kepada saya kalau saudara tahu track recordnya saya. Oh Pak Hari itu kalau janji beneran loh. Komit banget, gak pernah ingkar janji. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saudara, oh iya benar. Saya besok datang jam 10 ke AW karena Pak Hari berjanji akan mentraktir gitu ya. Nah itu artinya saudara percaya karena saya tidak pernah berbohong. Kalau saya janji pasti saya tepati. Benar Bapak Ibu? Tapi itu bukan dari iman. Bukan definisi iman ya, beda ya. Jadi iman harus berkaitan dengan firman. Oke, tapi firman juga tidak semua firman. Tapi harus firman Kristus. Kenapa Pak? Iman tidak semua firman Pak, tapi khusus hanya firman Kristus. Karena ada juga firman yang bukan berdasarkan iman. Iya ada. Oh masa sih Pak? Iya ada. Apa itu? Hukum Taurat. Itu firman. Hukum Taurat firman loh Bapak Ibu. Tapi itu bukan berdasarkan iman. Kenapa? Karena hukum Taurat menuntut kita yang lakukan. Contoh, bagian dari hukum Taurat. Jangan mencuri. Ya kan? Iya kan? Itu kan hukum Taurat kan? Salah satu hukum dari 10 kan? Jangan mencuri. Jangan berzina. Jangan membunuh. Dan segala macam. Yang ngerjakan itu siapa? Manusia kan? Larangan untuk kita kan. Nah karena itu yang kita ngerjakan maka hukum Taurat tidak dasarnya iman.
tapi perbuatan kita. Masa sih Pak? Iya. Ini kita buka ayatnya ya. Ayat Galatia 3 ayat 12. Jadi saudara, gitu toh Pak. Jadi gak semua firman yang bisa mendatangkan iman. Tapi khusus kepada firman Kristus. Galatia 3 ayat 12 sudah di sana? Nih. Jadi kata ayat bukan kata saya ya, kata ayat nih. Tetapi, kita sama-sama aja supaya saudara juga mengayat. 1, 2, 3. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi bukan dasar iman, kata ayat bukan kata saya. Jadi hukum Taurat bukan iman. Oke Bapak Ibu, makanya dikatakan tadi spesifik pendengaran akan firman Kristus, bukan semua firman. Makanya saudara harus bacanya secara lengkap ya. Jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jangan berhenti kepada firman saja. Kenapa? Karena ada firman juga yang tidak berdasarkan iman. Dan itulah hukum Taurat. Kenapa tidak berdasarkan iman? Karena di dalam hukum Taurat itu semua larangan tentang perbuatan manusia. Ketika berbicara manusia itu tidak ada iman di situ. Oke Bapak Ibu, paham ya? Oh gitu tuh Pak. Iya. Keren ya. Iya gitu Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Jadi ketika kita berdasarkan iman Bapak Ibu, maka yang ngerjakan siapa? Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus kerjakan, pasti hal yang besar terjadi. Benar? Itulah sebabnya kalau saudara lihat di Alkitab, orang-orang beriman, hidup mereka itu melakukan hal-hal yang besar. Tapi bukan karena mereka hebat, bukan. Tapi karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Oke, contohnya siapa? Yosua dan Kaleb. Nah itu orang beriman. Kenapa? Karena mereka melihat raksasa yang sama yang dilihat juga oleh saudara-saudara mereka di tanah Kanaan. Tapi mereka tidak melihat dengan mata mereka. Tapi mereka melihat dengan iman. Tuhan akan menolong kita. Nah, itu namanya orang beriman. Oke, jadi mereka tidak mengandalkan perbuatan mereka. Kalau orang Israel yang lain berdasarkan perbuatan, sehingga mereka menyebut diri mereka belalang. Kenapa? Karena mereka membandingkan diri mereka dengan raksasa di tanah Kanaan. Wah, mereka raksasa, kita kecil, kita seperti belalang. Kenapa? Mereka membandingkan diri mereka dengan masalahnya, dengan raksasa Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb tidak. Karena mereka percaya pertolongan Tuhan. Itulah sebabnya mereka tidak takut kepada raksasa Kanaan. Sehingga Yosua berkata, kita bisa masuk tanah Kanaan karena pertolongan Tuhan. Bahkan Kaleb dengan ekstrim berkata, semua raksasa tadi seperti roti harian kita. Kalau bahasa Indonesia nggak terlalu kelihatan, tapi bahasa Inggrisnya daily bread. Roti harian kita. Kan luar biasa ya. Bahkan Daud, karena iman, dia bisa mengalahkan Goliat. Sedangkan orang Israel lain, termasuk Raja Saul, ketakutan. Kenapa? Goliat itu berdasarkan mereka bandingkan dengan diri mereka, nggak ada apa-apanya mereka. Goliat itu raksasa. Yang kedua, terlatih sejak masa muda. Sedangkan mereka nggak raksasa. Yang kedua, nggak terlatih. Makanya mereka ketakutan. Karena mereka membandingkan Goliat dengan diri mereka. Sedangkan Daud tidak membandingkan Goliat dengan dirinya. Kenapa? Karena Daud jelas berkata, hai Goliat, kamu datang dengan tombak lembing. Tapi aku datang dalam nama Allah Israel yang kau tantang. Hari ini juga kepalamu akan aku penggal. Akan luar biasa kan Bapak Ibu ya. Jadi dia benar-benar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan diri dia. Kalau mengandalkan diri dia itu juga pasti harus ketakutan. Kenapa? Dia kecil kemerah-merahan. Masih kecil gitu Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Makanya hidup kita juga ketika kita menghadapi masalah, jangan andalkan hidup saudara. Jangan andalkan hikmat saudara. Jangan andalkan kekuatan saudara. Saudara kalah dengan dunia. Saudara bisa ketakutan. Tapi ketika saudara mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ada di pihak aku. Maka aku pasti menang atas masalahku. Gitu Bapak Ibu. Mantap ya. Kalau gitu kan luar biasa. Ya lanjut lagi. Ya jadi gitu ya. Hukum Taurat itu tidak dasarnya iman. Oke Bapak Ibu. Makanya tetangga sebelah juga yang hidupnya berdasarkan perbuatan mereka. Mereka
berdasarkan definisi iman orang Kristen tidak termasuk orang beriman. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Tapi kalau orang Kristen benar-benar hidup kita mengandalkan Tuhan Yesus. Iya kan? Iya. Makanya lakukanlah segala sesuatu berdasarkan nama Tuhan Yesus, maka hidup saudara pasti mengalami kemenangan. Karena tidak ada yang lebih besar dari nama Yesus. Nama Yesus ada di atas segala nama. Oke? Termasuk nama penyakit saudara. Sekarang saudara ingin gak punya iman yang besar? Ingin gak? Di Alkitab ada 2 orang yang dikatakan punya iman yang besar. Di Alkitab ada 2. Murid-murid tidak termasuk. Saudara ingat gak 2 orang yang dipuji Yesus punya iman besar? Ada 2 orang. Ada yang ingat? Saya dan kamu. Oh bukan. Bukan. Ada yang ingat? 1. Perwira Romawi. Yang kedua, ada yang bisa jawab? Emak-emak dari Kanaan. Ibu Kanaan ya Bapak Ibu. Ya, emak-emak lah. Bahasa yang familiar sekarang ya, emak-emak. Ya, ibu dari Kanaan ya. Jadi perwira Romawi itu dia dipuji imannya besar karena apa? Dia datang kepada Yesus dan minta tolong agar Yesus menyembuhkan hambanya yang sakit. Lalu Yesus berkata, oke, kita datang ke rumahmu. Tapi kata perwira itu, jangan Tuhan, aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Dan apa kata Yesus? Wow, ini iman yang besar. Aku belum pernah menemukan seorang pun orang Israel yang punya iman sebesar ini. Ya kan? Iya. Sedangkan kalau Imam Yairus, saudara tahu Imam Yairus? Imannya kecil, termasuk kecil. Kenapa? Karena dia harus memaksa Yesus datang ke rumahnya untuk membangkitkan putrinya yang mati. Nah, harusnya Yairus bisa berkata seperti perwira Romawi. Katakan saja sepatah kata, putriku akan bangkit. Itu baru iman besar. Benar gak Bapak Ibu ya? 1, perwira Romawi. Kalau dikatakan perwira Romawi artinya ini orang Israel itu bukan. Bukan. Oke. Yang kedua, ibu dari Kanaan. Dia datang kepada Yesus, ingin Yesus menyembuhkan putrinya yang kerasukan setan. Benar gak? Dia bujuk-bujuk Yesus, sembuhkan anakku. Tapi Yesus cuek. Saudara tahu kenapa Yesus cuek? Apakah Yesus tidak peduli? Bukan. Karena waktunya belum tiba bagi orang non-Israel. Karena Yesus berkata, aku diutus untuk mencari domba-domba yang hilang dari orang Israel. Jadi belum masanya orang Kanaan disembuhkan Yesus. Benar Bapak? Makanya Yesus sempat menolak. Bahkan juga ketika perkawinan di Kana juga Yesus sempat menolak kan. Ketika Maria mengatakan masalahnya dan minta pertolongan Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Waktuku belum tiba. Benar gak Bapak? Iya, waktuku belum tiba ya. Jadi Yesus itu disiplin terhadap waktu-waktu ya. Maka kita juga ya. Oke Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Makanya Yesus awalnya cuek. Jadi kenapa? Karena waktunya belum tiba. Tapi karena ibu ini ngotot. Walaupun disebut dogi, anjing. Iya. Ya Bapak Ibu. Iya sempat disebut anjing Bapak Ibu. Tidak layak anjing mengambil roti dari meja tuannya. Tapi wanita ini berkata luar biasa. Ya Yesus anjing pun mengambil makanan remah-remah dari meja tuannya. Luar biasa itu. Jadi walaupun disebut dogi, ya Bapak Ibu nggak sakit hati dia ya. Kalau kita disebut gitu, coba saudara bayangkanlah diri saudara. Pak Pendeta seorang doain saya, kamu dogi. Saudara mungkin mukul saya kali. Bener gak Bapak Ibu? Bener kan? Lah iya dong. Orang baik-baik ingin minta tolong didoain, dogi kamu. Saudara bisa bayangkan ya, pasti tersinggung kan? Tersinggung dong. Iya dong. Coba bayangkan saudara minta tolong malah didogi-dogiin gitu. Kan? Tapi wanita ini luar biasa ya. Walaupun disebut dogi, tapi dia berkata anjing pun makan remah-remah dari meja Tuhan. Luar biasa. Ya kan Bapak Ibu ya. Jadi
Walaupun waktunya Tuhan belum tiba untuk orang non-Israel, tapi karena ibu ini punya iman yang besar, ngotot, maka ibu ini juga mengalami mujizat Tuhan. Putrinya akhirnya disembuhkan Yesus. Amin Bapak Ibu. Luar biasa ya. Jadi saudara juga bisa demikian. Luar biasa, iya kan? Jadi pertama, iman yang besar perwira Romawi. Betul? Oke, satu. Yang kedua, ibu dari Kanaan. Ini juga bukan orang Israel. Benar gak? Iya dong, ibu dari Kanaan. Iya kan? Iya. Lalu rahasianya di mana, Pak? Kok orang non-Israel justru yang punya iman yang besar? Perwira Romawi dan ibu Kanaan. Saudara tahu apa rahasianya? Hah? Jangan katakan nyanyian Ebit GAD, tanya kepada rumput yang bergoyang. Bukan. Bukan. Saudara tahu? Begini Bapak Ibu, sejak Gunung Sinai, Allah memberikan hukum Taurat kepada orang Israel. Maka sejak Gunung Sinai atau kira-kira 1500 tahun sebelum masa Tuhan Yesus, orang Israel hidup di bawah hukum Taurat. Dan ketika orang Israel hidup di bawah hukum Taurat, maka mereka tidak punya iman. Kenapa? Hidup dalam hukum Taurat, mereka mengadakan perbuatan baik mereka. Itulah sebabnya murid-murid juga mengalami demikian. Mereka juga tidak punya iman. Sehingga Yesus menegur mereka, kamu tidak punya iman. Seandainya engkau punya iman sebesar biji sesawi saja, gunung pun engkau bisa pindahkan. Benar gak Bapak? Saudara tahu itu? Itu sebenarnya sindiran. Sindiran. Kenapa? Biji sawi itu kecil banget. Ya nggak ada lagi. Biasanya saya nyimpan ada biji sawi di kamar saya. Ya, itu kecil Bapak Ibu, kecil, lebih kecil dari biji itu ya merica, lebih. Mungkin kira-kira kayak biji cabai lah, biji cabai, lebih kecil lagi. Kecil ya Bapak Ibu, kecil. Ya, kecil. Artinya apa? Yesus sebenarnya menegur murid-murid, kamu itu gak punya iman. Sebesar biji sawi aja gak punya iman. Gitu loh Bapak Ibu. Cuma gak tahu banyak orang ngartikan di luar sana gimana gitu. Oke Bapak Ibu ya. Ya, jadi artinya sebenarnya Yesus menegur murid-muridnya sendiri tidak punya iman. Benar gak? Iya. Bahkan juga terlebih lagi kepada Thomas yang gak percaya kan. Ya, berbahagialah kamu yang percaya sebelum melihat, ya kan? Karena Thomas berkata, sebelum aku cucu lubang di perutnya dan di tangannya dan kakinya, aku tidak percaya. Gitu kan Thomas kan? Iya kan? Tapi Yesus berkata, ya berbahagialah orang yang belum melihat tetapi percaya. Jadi umumnya murid-murid juga tidak percaya. Kenapa? Karena itu tadi, sejak Gunung Sinai orang Israel hidup di hukum Taurat, dan ketika orang hidup di hukum Taurat, maka mereka tidak hidup dari iman. Makanya juga orang Kristen jangan hidup di hukum Taurat. Karena ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, maka saudara tidak punya iman. Karena saudara pasti mengadakan perbuatan baik saudara. Pasti itu. Pasti. Jadi seakan-akan lewat perbuatan baik saudara, maka saudara bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan aku ini benar karena aku telah melakukan hukum Taurat. Enggak. Saudara gak bisa benar dengan melakukan Taurat, tapi saudara benar dengan percaya kepada Yesus. Oke Bapak Ibu ya? Oke ya? Iya. Gitu. Ya, jadi kenapa hanya perwira Romawi dan ibu Kanaan yang punya iman besar? Karena mereka hanya melihat Yesus dari kuasa dan kasih-Nya, bukan berdasarkan tuntutan hukum Taurat. Hal yang sama juga dengan hidup orang Kristen. Ketika saudara tidak mengandalkan perbuatan baik saudara untuk beroleh kesembuhan, untuk beroleh berkat, maka saudara hanya melihat Yesus yang penuh kuasa dan penuh kasih. Benar Bapak Ibu? Makanya banyak keanehan-keanehan yang seringkali seakan-akan aneh. Pendeta sudah bertahun-tahun sakit kok gak sembuh-sembuh. Sedangkan jemaat yang baru bertobat seminggu saja sudah disembuhkan dari kanker. Saudara tahu kenapa? Karena seringkali pendeta itu mengandalkan perbuatannya di hadapan Tuhan untuk beroleh kesembuhan. Contoh ucapannya kadang-kadang dia berkata gini, Tuhan aku sudah puluhan tahun jadi pendeta, sudah menginjil ke hutan, sudah menyeberangi lautan, maka aku layak untuk sembuh. Jadi apa?
Dia mengandalkan kesembuhannya dari perbuatannya. Dan Tuhan tidak terima itu. Makanya kadang-kadang pendeta bisa sakit-sakitan. Kenapa? Hidupnya mengandalkan perbuatan baiknya. Dia mengandalkan pelayanan yang sudah puluhan tahun. Dia mengandalkan, dia sudah menobatkan banyak orang. Iya Bapak Ibu. Benar? Itu. Makanya kadang-kadang kok jemaat yang baru datang, baru bertobat, dia mengalami kesembuhan dari kanker. Sedangkan pendeta kutil aja gak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena dia mengandalkan perbuatan baiknya. Aku sudah pelayanan Tuhan, aku sudah menginjil, udah ribuan orang bertobat, maka aku layak diberkati, aku layak sembuh. Maka kadang-kadang pendeta juga bisa sakit hati. Kok Tuhan ada jemaat baru bertobat, dia ngalami kesembuhan mujizat dari kanker, aku kok gak sembuh-sembuh. Gitu loh Bapak Ibu, paham ya? Kok aku hidupnya pas-pasan gak diberkati? Ya itu, kadang-kadang jadi akar pahit si pendetanya. Tapi hari ini saudara tahu rahasianya ya. Maka saudara jangan mengandalkan kehebatan saudara, jangan mengandalkan perbuatan saudara untuk mengalami berkat dan kesembuhan dari Tuhan. Amin. Ketika saudara datang kepada Tuhan menganggarkan segala sesuatu yang saudara telah lakukan, saudara gak akan mengalami apapun dari Tuhan. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Paham ya? Iya gitu. Makanya kita jangan mengandalkan perbuatan kita. Tapi saudara harus melihat Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha kasih. Cukup. Jangan andalkan kehebatan saudara. Dan itu terjadi ketika ada ahli Taurat datang ke Bait Allah menyembah Tuhan. Dan juga ada orang Farisi datang menyembah kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata orang pemungut cukai itu yang diberkati. Kenapa? Karena ahli Taurat itu memagakan hidupnya. Oh aku sudah puasa Tuhan, aku tidak pernah mencuri, aku tidak ini, maka aku harus diberkati. Enggak. Tapi justru si pemungut cukai yang tidak berani melihat ke atas, nepuk-nepuk dirinya, aku tidak layak, maka inilah yang pulang membawa berkat Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan perbuatan baik kita, kita sudah penuh dengan diri kita sendiri. Sudah penuh dengan kebaikan kita. Sehingga saudara tidak punya tempat lagi untuk kebaikan Tuhan. Tapi ketika saudara mengosongkan diri saudara, tidak mengandalkan apa yang saudara perbuat, maka hidup saudara punya tempat yang kosong untuk berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Paham Bapak Ibu? Paham? Makanya ketika kita berdoa, ketika kita hancur hati, Tuhan menjawab doa kita. Tapi ketika saudara menyombongkan hidup saudara, pelayanan saudara, saudara gak dapatkan apa-apa. Kenapa? Saudara sudah penuh dengan diri saudara sendiri. Saudara lihat itu? Tapi saudara hari ini sadar, kosongkan diri kita. Jangan andalkan apa yang saudara perbuat. Maka disitulah berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Makanya hanya orang yang hancur hati yang bisa menerima berkat Tuhan. Tapi ketika orang sombong mengandalkan perbuatannya, dia tidak punya tempat untuk berkat Tuhan. Paham Bapak Ibu? Nah gitu. Makanya kadang-kadang pendeta bisa ke akar pahit juga. Kok aku gak sembuh-sembuh dari kutil. Kok jemaat baru bertobat, kanker aja sembuh. Hidupnya kok diberkati. Gitu loh Bapak Ibu. Paham ya? Jadi hari ini hidup kita jangan andalkan kehebatan saudara ya. Nah, nanti gak ada tempat bagi Tuhan. Lanjut. Coba kita lihat teguran Tuhan terhadap iman murid-muridnya yang sebesar biji sesawi ya. Matius 17 ayat 20. Iya. Satu lagi kita selesai. Satu ayat lagi ya. Matius 17 ayat 20. Luar biasa. Ya saya bacakan bagi kita. Iya ini siapa? Yesus. Yesus berkata kepada mereka. Ini mereka itu siapa? Murid-murid. Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Kamu dapat berkata kepada gunung ini. Pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu. Amin. Jadi murid-murid juga ditegur. Oke Bapak Ibu. Oke iya makanya bagi kita juga hari ini. Jangan andalkan kebaikan saudara di hadapan Tuhan. Maka saudara tidak dapatkan apa-apa. Tapi kosongkan diri saudara kepada Tuhan. Lihat Yesus yang penuh kuasa. Lihat Yesus yang penuh kasih. Disitulah rahasia. Saudara mendapatkan banyak dari Tuhan. Paham Bapak Ibu?
Top. Ya, ini satu ayat. Ini seringkali ayat ini kontroversial. Ya, ini ayat terakhir ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini seringkali orang mengkaitkan iman dengan perbuatan ya. Tapi saya singkapkan sesuatu yang luar biasa di sini ya. Ini ayat terakhir kita ya. Luar biasa. Saudara pernah baca ayat ini? Bukan baca lagi Pak, sudah hafal. Udah, ini kita sama-sama baca deh. Supaya kita benar-benar hayati ya. Luar biasa. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Nih 1, 2, 3. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Seringkali orang Kristen mengkaitkan iman dengan perbuatan. Jadi imannya adalah iman kita, perbuatannya juga adalah perbuatan kita. Benar gak Bapak Ibu? Jadi iman itu harus diwujudkan dengan perbuatan yang kita lakukan. Tapi di sini ada enggak tulisan imanmu tanpa perbuatanmu adalah mati? Enggak ada kan? Tapi dia hanya disebut iman tanpa perbuatan adalah mati. Benar gak Bapak Ibu? Enggak ada imanmu dan perbuatanmu mati. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Nah, iya. Saudara tahu? Kenapa? Enggak ada. Karena memang iman dan perbuatan ini terpisah. Imannya iman kita, betul. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Contoh, saya kasih contoh supaya makin jelas bagi kita. Ketika saudara sakit, saudara kan ingin berdoa untuk kesembuhan kan? Benar gak Bapak Ibu? Benar. Ketika saudara berdoa, saudara kan dengan iman kan? Tapi perbuatan kesembuhannya saudara kerjakan atau Tuhan yang kerjakan? Tuhan. Jadi iman dan perbuatannya bukan kita yang lakukan hal yang sama. Jadi Tuhan yang perbuatannya perbuatan Tuhan, bukan perbuatan kita. Imannya benar iman kita, tapi perbuatannya bukan perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Contoh lagi, ketika saudara mengalami krisis, kekurangan, saudara berdoa untuk diberkati. Itu kan saudara imani kan, saudara diberkati kan. Tapi perbuatan diberkati itu siapa yang lakukan? Tuhan, bukan saudara. Tapi gak tahu gimana banyak orang Kristen. Iman dan perbuatan ini seakan-akan kita ngerjakan semua. Imannya iman kita, perbuatan juga perbuatan kita. Bukan. Saudara itu. Jadi, ketika kita berdoa juga. Ketika kita berdoa kesembuhannya bukan saya yang ngerjakan, Tuhan yang ngerjakan. Tapi imannya iman saya, betul. Tapi perbuatannya bukan perbuatan saya. Itu perbuatan Tuhan. Ketika saudara juga berdoa untuk diberkati, imannya iman saudara, tapi perbuatannya perbuatan Tuhan. Jadi pengertian selama ini salah. Ya, seakan-akan iman dan perbuatan itu adalah perbuatan kita juga, bukan. Imannya benar, imannya kita, tapi perbuatannya bukan perbuatan kita, itu perbuatan Tuhan. Jadi terlihat bedanya ketika kita berdoa. Benar gak Bapak Ibu? Iya, ketika kita sakit kita berdoa itu iman kita. Tapi perbuatannya bukan perbuatan kita, itu perbuatan Tuhan. Kalau itu ya benar. Ya kan? Oh iya ya, benar. Jadi baru ketahuan sekarang gitu loh. Oh iya ya. Selama ini pasti mungkin saudara juga sebagian berpikiran iman dan perbuatan itulah kita semua yang lakukan. Ya enggak? Benar gak? Iya. Padahal enggak ya. Iya kan? Jadi kelihatan kalau kita lihat berdoa ya. Jadi imannya kita, tapi perbuatannya bukan perbuatan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Okay. Jadi kesimpulan, langsung kesimpulan lah. Ya. Ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan Yesus akan mencari orang yang beriman. Benar gak Bapak Ibu? Karena tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena itu orang Kristen harus hidup mengandalkan perbuatan Tuhan Yesus saja, bukan perbuatan baik kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Hari ini kami mendapatkan singkapan tentang rahasia iman Kristen. Terima kasih Tuhan agar firman ini juga
bisa kami pahami, bisa kami mengerti, dan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkami. Amin. Terima kasih firman yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Salam Bapak Ibu, aduh sudah terkagum ya dengan firman ini, luar biasa ya. Bahwa apa yang kita perbuat jangan pernah kita andalkan. Amin. Kita mengandalkan Tuhan saja. Amin. Amin. Jangan menjadi sombong. Itu firman Tuhan pesannya tadi. Semua diberkati dengan firman Tuhan tadi. Amin. Kok nggak semangat aminnya? Mendengar nggak ya tadi firman Tuhan yang dibagikan oleh Bapak Gembala? Menjadi berkat? Diberkati? Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memberi yang terbaik untuk Tuhan, kita satukan hati kita dan siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Firman yang sudah memberkati untuk kami Tuhan, yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala kami. Firman yang luar biasa untuk hidup kami Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak Gembala kami Tuhan. Bapak Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Engkau berkati setiap pelayanannya. Juga untuk keluarganya Tuhan. Keluarga besar yang Engkau berkati terus Tuhan. Dan Kau berkati setiap kami juga yang ada di tempat ini, yang hadir, yang mendengarkan firman tadi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Persembahan kami yang terbaik. Kau berkati setiap kami. Setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Setiap pekerjaan yang kami kerjakan, setiap kegiatan, setiap apapun yang kami lakukan. Engkau buat berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita yang percaya, kita katakan amin. Amin, mari sama-sama kita berikan persembahan untuk Tuhan yang terbaik. Sambil kita naikkan pujian. Betapa Bapak Ibu sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dan selanjutnya kita mendengarkan pengumuman dari gereja kita. Mohon Herman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah Praise and Worship hari Jumat tanggal 4 Juli 2025 jam 18 yang dilayani oleh Pendeta Joyman Waruwu dan Ibu Bella Sarumaha. Ibadah hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi.
Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie, film yang ditayangkan berdasarkan kitab Matius pasal 4 ayat 23 dan 24 dengan judul Perikop, Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang, Pendeta Dr. Insinyur Hari Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah dan Bible Movie di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025 sesi 2 jam 13.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran Bapak Ibu dapat menghubungi Bapak Thomas William di nomor 087888583292. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 081110011285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah kita menerima informasi dari gereja kita dalam sepekan ini. Mari Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita siang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama berdiri. Kita akhiri ibadah dengan El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Benar Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah ini, ibadah karyawan dan profesional. Kami walaupun singkat Tuhan, tapi kami sungguh mengalami jamahan lawatan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga telah diberkati oleh firman-Mu Tuhan tentang rahasia iman Kristen. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, berkati setiap kami yang hadir hari ini. Apapun sakit penyakit kami berdoa, maka kami percaya kami pasti sembuh. Amin. Karena nama Yesus ada di atas nama penyakit kami. Demikian juga apapun tahun 2025 kabar-kabar dari dunia. Ada kabar perang, ada kabar perang dagang, ada kabar perang tarif, ada kabar PHK di mana-mana. Bahkan ada yang berkata Indonesia gelap. Saudara nggak perlu khawatir. Karena firman Tuhan berkata, menceritakan ketika dunia mengalami kegelapan, terang kemuliaan Tuhan turun. Maka anak-anak Tuhan diangkat tinggi. Di Mesir Yusuf diangkat tinggi. Di Babel Daniel dan kawan-kawan diangkat tinggi. Ratu Esther juga diangkat tinggi. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika dunia mengalami kekelaman,
Tuhan Yesus turun atas kita. Dan ketika Yesus ada di pihak kita, siapa lawan kita? Maka kita keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami ingin berdoa juga untuk Presiden dan Wakil Presiden kami, Jenderal Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Berkati kedua beliau ini kesehatan, berkati juga hikmat, sehingga kedua beliau ini bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang sejahtera dan berkeadilan sosial. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah tidur selama bertahun-tahun, hari ini mulai bangkit dan hidup. Dan ini menjadi bukti bagi kita. Apapun usaha pekerjaan kita yang mati, demikian juga hubungan dalam keluarga yang mati, hubungan dengan teman-teman yang mati, pastikan Yesus ada di hidup kita. Maka semua yang mati tadi akan dibuat bangkit dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami akan menutup doa sahabat ini dengan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa mengikuti di televisi, mari sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan dirimu. Tinggikan memberkati kita semua.